Syutinge rada loyo lur, kamerane bingung nih. Wis pas. Pas burung. Kamu action nak? Ngus action nah ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas. Teruntuk sedulurku dimanapun kalian berada, semoga di kesempatan malam hari ini lur, semuanya tetap semangat dan kabar baik. Mengawali Jumat Kliwon tahun 2022. Streaming kita malam hari ini kita akan kembali memflashback pengalaman cerita saya dulu ketika ketemu satu ilmu spiritual di gini loh. Yang jelas yang akan saya ceritakan yaitu bagaimana dan laku ritual seperti apa ketika pertama kalinya saya ketemu jin. Waduh, memang ini agak asik tapi panjang. Gini lur, kalau tidak salah waktu itu saya baru kelas 3 SD lur. Saya kelas 3 SD, di masa-masa saya itu tidak ada namanya listrik. Suasananya dimanapun tempat kita bisa berkumpul, bisa ngobrol itu hanya ketika padang bulan, bahasanya padang bulan. Dan ketika saya kecil itu terus terang dari orang tua dibina, diarahin untuk melakukan laku-laku ritual, khususnya ilmu-ilmu Jawa, ilmu-ilmu Jawa warisan leluhur. Saya pertama ketemu yang namanya jin itu nggak percaya lor, kalau itu jin itu saya pertama itu nggak percaya, tapi rasa takut berlebihan ada. Saya disuruh melakukan laku ritual. Laku ritual itu kalau anak-anak sekarang mungkin nggak ngerti. Laku ritual namanya ngerowat lur. Pertama ngerowat itu selama 7 hari. Setelah ngerowat 7 hari selesai, saya disuruh lagi namanya mutih, karena mutih itu seperti apa saya nggak tahu, juga nggak ada penjelasan secara fix kayak apa sih laku puasa mutih yang benar itu kayak apa, saya nggak tahu. Setahu saya waktu itu saya hanya disuruh makan nasi putih aja. Saya makan nasi putih pun ada waktunya dan dibatasi cara makannya, yang mana saya lakukan itu selama 7 hari. 7 hari pertama saya hanya disediani nasi putih itu sebanyak 7 kepel. Kalau orang sekarang namanya apa ya? Kalau orang dulu namanya 7 kepel. Disuruh makan sejumlah 7 kepel itu. Kemudian 1 hari 1 malam 24 jam saya dikasih makan lagi, dikurangi menjadi 6 kepel. Di hari berikutnya dikurangi lagi, di hari berikutnya dikurangi lagi, di hari berikutnya dikurangi lagi, sampai begitu seterusnya tinggal 1 kepel. Pada waktu itu kalau tidak salah di hari ketiga, di hari ketiga mungkin kalau bahasa sekarang terjadi dehidrasi. Jadi di hari ketiga itu saya sudah bahasanya ngelantur, untuk tidur juga susah, kepala pusing ya kan, melihat mana-mana itu berkunang-kunang. Kalau menurut saya sih, menurut bahasa sekarang terjadi dehidrasi. Tapi saya tidak berputus asa, saya tetap bersemangat, saya harus bisa. Waktu itu seperti itu, kecil sih, anaknya kecil, kerempengnya, rambutnya panjang, orangnya hitam, tapi nggak nakal sih lor. Biasa ya kayak anak-anak kecil secara umum itulah, cuman karena ada pembinaan yang berbeda sehingga cara bergaul dan lain sebagainya dengan teman-teman pun juga sedikit ada pembatasan. Di saat hari ketiga saya terjadi dehidrasi itu mungkin entah saya dikasih mantra-mantra apa, saya nggak ngerti loh. Waktu itu saya suruh baca bahasanya itu bahasa Jawa murni. Suruh baca itu saya baca komat kamit itu sampai baca kalau tidak salah kurang lebih hampir 1 jaman. Aneh dan ben ajaib loh. Yang semula saya itu dehidrasi, lemes badan, untuk kemana-mana itu tidak bisa, BAB aja nggak bisa, nggak tahu tiba-tiba di saya kasih bacaan itu badan saya tiba-tiba seger.
enak dan pulih gitu, semangat gitu. Nggak tahu itu apa ya Pak, saya tersugesti dengan mantra itu atau memang mantra itu tiba-tiba bisa mengubah jalan pikiran saya atau gimana, saya nggak ngerti lah karena saya masih kecil. Tiba-tiba saya bersemangat lagi, semangat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dilanjut sampai waktu itu di hari kelima mungkin loh kalau tidak salah. Hari kelima saya ditugaskan disuruh datang ke suatu tempat. Suatu tempat itu kalau bahasanya sekarang mungkin anak-anak nggak ngerti. Itu ada pohon bambu-bambu yang namanya bokong semar gitu loh. Kalau orang dulu diyakini itu bokong semar. Bokong semar itu orang-orang dulu tuh meyakini bahwa di situ itu tempat kerajaan jin. Yang saya ingat itu namanya bokong semar ya. Setelah saya disuruh situ, ya akhirnya dengan sisa-sisa tenaga dan keberanian saya pun di situ. Saya di situ sambil baca mantra lah, bahasanya baca mantra. Saya baca lor mantra-mantra itu, tak baca ya seperti biasa lah. Tapi nggak tahu setelah mungkin jam berapa saya nggak ngerti lor. Tiba-tiba itu saya itu didatangin seseorang. Seseorang itu menurut saya sih kayak manusia biasa menurut saya waktu itu. Saya terkejut juga kok malam-malam ada orang kesini lewat dan nanya-nanya aneh-aneh. Orang itu lewat, tanya ke saya. Lah kowe nek kene ngopo ya kan ya maksudnya ya jawab, ya disuruh bapak ya kon topono kene kan saya. Orang saya sing Bali waktu itu suruh pulang saya. Ya, namanya saya juga waktu itu punya tekad yang kuat ya. Tetap saya masih jalankan di situ dan orang itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu. Intinya ngancam lah, sedikit ngancam. Kowe mah ngera Bali dipangan kowe karo kula iki gitu. Dan saya juga nggak berpikir takut atau gimana, enggak sih. Tiba-tiba orang tua yang tadi datang ke saya itu bilang bahwa nanti ada ular, dimakan ular itu kamu nanti. Saya tuh melihat ular bener loh. Ular itu besar lah. Besarnya kayak apa ya, saya nggak ngerti karena di sekitaran bambu yang diarani bokong semar itu ular itu melingkar di situ lur, melingkar jalan santai gitu, matanya merah ngelihat saya terus. Saya juga sempat kaget, waduh kok enak ular semono gede nih waktu itu kan, juga kaget itu. Cuman karena saya sudah dipesenin bahwa apapun yang terjadi saya di situ sampai nunggu dijemput, otomatis saya tetap bertekad di situ. Orang tua itu bilang lagi, cepat kowe ngalih, bahasanya ya cepat segera kamu pergi. Engko nek gak lunga, ular itu akan nyerang kamu. Saya tetap diam karena dipesan jika ada apa-apa kamu diam, ya saya diam loh. Diam, saya amatin, saya lihat sambil ketakutan loh, nangis saya. Takut nangis gitu. Mau lari saya juga nggak bisa, bahasane umpama saiki ya kedingkelen itu loh. Bahasanya apa ya? Genggemen atau apa ya, kayak terhipnotis suasana sehingga saya mau lari itu nggak bisa. Mau lari ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya itu nggak bisa. Perasaan tubuh saya itu kayak terkunci gitu. Kayak terkunci. Saya berusaha teriak tapi ya apa sih, mungkin karena tempatnya itu jauh dari lingkungan ya mungkin nggak ada gunanya juga teriakan saya, yang akhirnya saya menyerah, apapun yang terjadilah gitu. Tapi aneh loh, ular itu tiba-tiba dia itu datang
datang di hadapan saya, dia memang melilit loh, melilit tubuh saya tapi tidak dimakan, tapi tubuh saya itu diangkat ke atas gitu. Setelah tubuh saya itu diangkat di atas ke atas gitu, saya dilihatkan ada satu cahaya kayak kebiru-biruan. Dan di cahaya kayak kebiru-biruan itu saya melihat sesuatu loh. Sesuatu itu kayak hewan, kalau sekarang namanya apa ya? Wong ngarani sing kala jengking ireng iki jenenge apa to? Kala jengking yang hitam itu namanya. Kan ada kala jengking tapi hitam gede. Ini jenenge apa no? Mesti ora mudeng. Nah, wis kameramen ki jen goblok pol iki. Mosok kala jengking gede ireng jenenge apa ya? Tonggeng lah bahasanya loh, tonggeng. Kok di situ masa ular sebesar itu dan ada tonggeng itu datang berbaris loh, kalajengking itu datang berbaris. Tapi saya bilang kalajengking gede loh, yang warnanya hitam loh, bukan kalajengking kecil-kecil itu, bukan, yang gede warna itu. Datang itu berbaris loh, berbaris gitu. Tak pikir, ini ngapain? Masa ada sebanyak itu? Saya juga takut, saya suruh turun nggak mau, saya tetap di atas loh, di atas ular itu, karena ular itu kayak melingkar itu, saya di atasnya duduk di situ. Saya diam, saya lihat, tapi tiba-tiba ular ini nurunkan kepala ular ini turun. Nah, setelah kepala ular itu turun ke bawah, aneh lor, si kalajengking ini datang satu persatu ke mulut ular ini. Ke mulut ular ini kayak mau nyengat gitu, kayak mau nyengat terus keluar lagi, kayak mau nyengat terus keluar lagi, terus bergantian begitu seterusnya. Terus saya lihat terus, kok itu apa dimakan atau diserang atau ngapain, kan saya lihat kok ini apa sih maksudnya gitu. Terus sampai si kalajengking ini habis, tinggal yang terakhir. Ketika tinggal yang terakhir, tiba-tiba si ular ini melepaskan saya turun di bawah dan melihat saya gini terus. Saya juga masih takut lur, melihat sambil ini matanya merah gitu. Saya rasa ketakutan yang berlebihan, mantra tak baca pun lupa lur. Mantranya tak baca lali. Wah, wis pokoknya waktu itu saya nyerah lah. Bener-bener nyerah gitu waktu saya. Ketika waktu saya itu benar-benar nyerah, enggak tahu tiba-tiba saya itu sadar, oh ternyata di sebelah saya itu ada orang tua saya yang nyuruh ritual itu. Waduh, terselamatkan saya gitu. Saya langsung nangis sejadi-jadinya lur. Nangis sejadi-jadinya, wis. Setelah nangis sejadi-jadinya, habis itu diajak pulang, diceritakan sama orang tua, ceritakan bahwa itu yang kamu lihat bentuk ular tadi, dia yang menunggu Bokong Semar itu, yang mana beliaunya ini hanya penunggunya. Kamu belum ditemui yang penunggunya situ, jadi ularnya ini hanya magari, nunggu loh. Ternyata di dalam Bokong Semar di situ ada sesuatu yang harus saya ambil, tapi saya belum sempat ngambil loh, dan saya rasa takut itu mungkin. Nah, ular ini ternyata melindungin saya dari hal-hal yang nggak pas gitu. Suatu saat kamu nanti akan ketemu dengan apa yang kamu lihat. Tapi yang menjadi aneh lur, aneh menurut saya itu, mungkin sedulur-sedulur juga pernah ngalamin kayak saya. Coba diingat siapa yang ngalamin. Setelah selang 2-3 hari lur, saya itu bahasanya mau BAB loh, ke belakang. Kalau orang-orang dulu WC itu jenengin wong Jawa nang kakus gitu, di belakang mau BAB. Tapi ketika saya mau berjalan ke belakang lor, ternyata ada ular berbisa lor. Ada ular berbisa yang sempat membuat saya ini kaget, refleks lah, kaget loncat gitu. Setelah kaget loncat, si ular ini ternyata ketika saya ngeloncatnya terlambat loh. Dia gigit kaki saya gitu. Saya loncat itu dia nempel gigit gitu. Nah, ketika gigit ini otomatis sebagai anak kecil saya kan tetap takut dan nangis gitu. Nah, setelah nangis mungkin orang tua saya dengar keluar, dia bilang sampaikan, sudah coba
kamu ludahi gitu. Tapi kan diludahin gimana ya, tak ludahin. Setelah tak ludahin itu ternyata keluar ini darah keluar campur ke hitam-hitaman gitu. Dan sampai saat ini lor, alhamdulillah, waktu saya mulai dari SD itu sudah menjadi pawang ular lor. Pawang ular, jadi ada orang digigit ular dan lain sebagainya, itu ternyata saya bisa bantu nolong dia. Entah dengan cara seperti apa, saya nggak ngerti, tapi rata-rata mbah racune metu mbah rai, ternyata dia sembuh, enak loh. Dan saya juga coba berkali-kali, saya juga gigitkan ular-ular berbisa itu, entah dia kebal secara alami atau gimana, saya merasa biasa-biasa aja. Merasa biasa-biasa aja sampai saat ini. Dan yang lebih anehnya lagi, selisih 2 hari kemudian, ada hal yang sama lagi loh. Hal yang sama. Hal yang samanya apa? Di luar itu saya ketemu ular sama, ular berbisa lagi tapi kecil loh. Nek wong Jawa ngarani ular bandutan lah. Tapi ular apa ya bahasa Indonesianya mesti warna ya orang ngerti nih. Ular bandut. Itu ternyata dia sama kayak tadi kalajengking itu jalan. Nah, oh berarti seperti itu. Ternyata setelah saya nyadari sekarang, saya tanya-tanya ke mereka. Oh ternyata memang ada satu kejadian unik, kejadian alam yang mana kalajengking itu ngambil bisa dari mulut ular. Itu saya menyaksikan langsung. Kok bisa ya seperti itu? Dan ini apa yang akan terjadi? Saya nggak tahu, otomatis kan saya tanya lagi. Ketika dia udah besok jalan lagi di sana. Ketika saya mau menjalani itu udah dilarang oleh ibu saya terutama. Jangan nanti terlalu risiko. Tapi saya nekat. Saya nekat jalan di situ, ular itu keluar lagi. Keluar karena saya sudah punya pengalaman dari cerita. Dari pengalaman pertama saya nggak takut keluar, tak hadepin. Setelah dihadepin dia berubah menjadi seorang yang tinggi besar, tak lihat gini aja nggak kelihatan loh. Wah, saya gemeteran, takut lagi, gemeteran dan mungkin pingsan, tapi pingsannya nggak tahu lah, mungkin lama atau enggak. Setelah sadar ya udah, saya sudah kembali lagi dijemput oleh orang tua saya lagi loh. Jadi itu pengalaman saya yang pertama ketika saya bertemu dengan jin loh. Jadi kalau ada orang di sekitar lingkungan sedulur-sedulurku pernah bercerita ketemu dengan jin, pernah cerita ketemu dengan pocongan dan lain sebagainya, dia bisa melihat dengan kasat mata, saya jamin itu bohong. Saya jamin itu bohong. Kenapa? Karena yang saya ketahui sampai detik ini, saya mempelajari ketika jin sesuatu yang kasat mata itu mau nemuin kita itu sudah bahasanya genggeman. Atau kita ini sudah nggak sadar lah, pasti tidak akan sadar. Itu pengalaman saya. Oke, insya Allah lor nanti kita lanjutkan untuk edisi berikutnya, karena ini juga ada kajian Jumat Kliwon. Semoga aja nanti pengalaman saya ini bermanfaat buat sedulur-sedulurku di luar sana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.